الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nabi wa ya nabi wa ya nabi wa ya nur, amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang mulia ini dan di majelis yang mulia ini karena di dalamnya dibahas ilmunya Nabi termulia Nabi Muhammad SAW. Semoga ini adalah tanda kemuliaan kita di dunia dan di akhirat telah bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Kita masuk pada hikmah yang ke-45. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Berkata itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma qalla amalun baruza min qalbin zahid wala kathura amalun baruza min qalbin raghib. Ma qalla, tidaklah menjadi sedikit, tidaklah sedikit amalun, suatu amal baroza yang keluar min qalbin, dari hati zahidin yang zuhud, hati yang tidak tergila-gila dengan dunia, hati yang zuhud, yang tidak tergila-gila dengan dunia. Wala kathura, dan tidaklah banyak, tidaklah menjadi banyak amalun, suatu amal baroza yang keluar min qalbin, dari hati raghibin, yang tergila-gila dengan dunia. Di sini di hikmah yang ke-45 ini beliau menasihatkan suatu nasihat yang begitu luar biasa. Amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang hatinya tidak gila dengan dunia itu walaupun sedikit, tapi di sisi Allah terhitung banyak, apalagi banyaknya. Sebaliknya, amalan yang dilakukan oleh orang yang tergila-gila dengan dunia, orang yang karena duniawi dia melalaikan urusan akhirat, gara-gara kesibukan duniawi dia lupa sholat dan seterusnya. Orang yang seperti ini walaupun amalannya banyak, maka di sisi Allah tidak terhitung banyak alias sedikit. Karena itu penting bagi kita menjaga hati kita ini agar jangan gila terhadap dunia, cinta yang berlebihan terhadap dunia. Sebaliknya, isi hati kita ini dengan sifat zuhud, latihan berusaha agar dunia itu tidak masuk ke hati kita. Di hati kita yang lebih besar adalah cinta akan akhirat. Ngirim gini, jelas belum ini? Di hati kita cinta akan akhirat, karena akhirat itulah kehidupan yang sejati dan abadi. Dunia ini hanya fata morgana, dunia ini hanya sementara. Hiasi di hati kita dengan sifat zuhud, cinta akan akhirat, mengutamakan akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sampai bersabda, idza aradta an yuhibbakallah fazhad fid dunya. Jika kau ingin menghendaki Allah itu cinta kepadamu, maka zuhudlah terhadap dunia.
zuhudlah terhadap dunia. Artinya urusan dunia jangan sampai masuk terlalu dalam ke hati kita. Kalau perlu dunia hanya di tangan kita, jangan masuk ke hati. Utamakan urusan akhirat. Dunia dijalani boleh, dunia diusahakan boleh, tapi jangan sampai masuk ke hati sehingga di hati itu terisi cinta yang berlebihan terhadap dunia yang nanti akhirnya akan melalaikan ibadah kita kepada akhirat, ibadah kita yang menjadi bekal akhirat, dan akhirnya kita akan jadi orang yang rugi. Kalau ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah terhadap dunia. Urusan dunia jangan terlalu dimasukkan hati. Jangan sampai jadi cinta tujuan utama hati. Karena itu orang yang hatinya tidak ada cinta dunia, maka dia dicintai oleh Allah. Dan orang yang seperti ini, itu amalannya walaupun sedikit, walaupun cuman yang wajib, tapi di sisi Allah jadi besar itu amalan. Sampai-sampai ada survei para sahabat dengan generasi setelah sahabat, itu amalannya lebih banyak generasi setelah sahabat, alias kaum tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup ketemu sahabat tapi tidak ketemu Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Itu tabi'in. Ketemu para sahabat tapi tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disurvei sama ulama, diteliti dalam semua riwayat para sahabat itu amalan ibadahnya kalau diadu dengan amalan ibadah para tabi'in, ternyata lebih banyak ibadahnya para tabi'in. Tapi kedudukannya lebih mulia sahabat. Ibadahnya akeh tabi'in, lebih banyak tabi'in generasi setelah sahabat, tapi kedudukannya lebih mulia sahabat. Kenapa? Karena salah satunya adalah sahabat itu lebih zuhud terhadap dunia. Sahabat itu kalau untuk urusan akhirat mereka lebih kuat daripada para tabi'in. Dunia mereka ala kadarnya itu para sahabat. Karena itu orang yang di hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia, sehingga dunia ini sebanyak apapun nominalnya, setinggi apapun kedudukannya, semewah apapun fasilitasnya, tidak pernah menyilaukan dari dia untuk taat kepada Allah, tidak pernah menyilaukan dari dia untuk tetap sholat, tetap ibadah kepada Allah. Nah, ini namanya orang zuhud, orang yang di hatinya tidak ada cinta dunia. Kalau orang digoda dengan gemerlap dunia, ya kalau cuma 1 juta bisa nolak, 1 juta ya bisa nolak. Tapi kalau 1 M, kalau 2 M, kalau 1 triliun, nah itu yang jadi masalah. Saya nggak cinta dunia, tapi yang ditawarkan cuma 1 juta, ya jelas nggak cinta. Tapi yang 1 M, nah ini yang jadi, yang kita akan tahu nanti hati kita tuh cinta pada. Dengan uang segitu banyak, kita disuruh apa? Disuruh satu hal yang misalkan melanggar perintah Allah, apakah kita mau? Kalau mau berarti kita cinta terhadap dunia. Tapi sebanyak apapun dunia yang ditawarkan, tapi kalau kita disuruh sesuatu yang melanggar aturan kita tidak mau, maka di situ berarti kita orang yang tidak cinta terhadap dunia. Kalau sudah begitu, maka kata Imam Wahab bin Munabbih, orang yang seperti ini di hatinya tidak masuk itu dunia kecuali hanya sedikit. Kalau perlu tidak ada cinta dunia di hatinya, maka nanti di akhirat itu innalil jannati samaniyata abwab fa idza sara ahlul jannati ilaiha ja'alal bawwabun yaqulun wa izzati rabbina la yadkhuluha ahadun qabla az-zahidin fid dunya al-ashiqina lil jannah. Kata Imam Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan sesungguhnya di surga itu terdapat pintu gerbang 8. Surga itu tingkatannya nggak bisa dihitung, banyak. Tapi ada 8 macam surga
dan 8 macam gerbang surga. Ketika gerbang surga dibuka oleh penjaga pintu surga, maka mereka seluruh penjaga pintu surga berkata, wa izzati rabbina, sumpah demi Allah Tuhan kami, tidak ada yang boleh masuk surga terlebih dahulu kecuali orang-orang yang hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia, kecuali orang-orang yang dia tidak tergoda dengan dunia untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka dulu masuk kloter rombongan pertama dipersilahkan masuk surga. Orang-orang yang dia tidak tergoda dengan gemerlap dunia, orang seperti itu adalah kloter pertama, rombongan pertama kelak masuk surga. Selain mereka dilarang masuk terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mungkin ibadahnya hanya wajib, hanya yang wajib, tapi dia hati-hati urusan dunia. Kalau bukan haknya, tidak akan diambil, walaupun cuma 1.000 rupiah, dia tidak mau. Dia benar-benar yang bukan halal, dia nggak akan mau. Dia nggak akan tergoda dengan banyaknya nominal, banyaknya apapun yang ditawarkan. Dia nggak akan pernah keluar dari jalur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini istimewa, Pak. Ibadahnya sedikit itu di sisi Allah dinilai banyak. Orang yang seperti ini, yang di hatinya tidak ada kegilaan terhadap dunia, tidak tersetir, tidak terpengaruh dengan dunia. Sebagian sahabat, namanya sahabat Harithah. Ini kita lihat tingkatan orang zaman dulu dari para sahabat dan para nabi. Bagaimana mereka itu menghindari dunia ini begitu luar biasa, dan di hati mereka tidak ada kecintaan sama sekali dengan dunia. Sahabat Harithah pernah ngomong sama Nabi, ana mu'min haqqan, wahai Rasulullah, alhamdulillah, insya Allah aku ini jadi orang yang mukmin sejati. Maka Rasulullah menanggapi dengan serius, oh mukmin sejati, wa ma haqiqatu imanik. Terus apa tanda kalau imanmu itu sudah benar-benar sejati, wahai Harithah? Maka beliau menjawab, azafat nafsi anid dunya fastawa indi hajaruha wa dhahabuha wa ka'anni bil jannati wan nari wa ka'anni bi arsy rabbi bariza. Wahai Rasulullah, hatiku sudah tidak ada keinginan ambisi apapun terhadap dunia ini, wahai Nabi. Aku melihat batu-batu sama melihat emas, bagi hatiku sama, wahai Rasulullah. Melihat uang sama kertas sama, wahai Nabi. Batu emas sama, wahai Nabi. Aku merasakan diriku melihat dunia ini semuanya sama, tidak ada nilainya. Seakan-akan aku sudah melihat surga dan neraka. Seakan-akan aku berada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di hatinya ini yang tergambar adalah kehidupan sejati akhirat, sehingga dunia ini sama sekali tidak menyilaukan beliau. Maka apa kata Rasulullah, arafta falzam abdun nawwarallahu qalbahu bil iman. Arafta, kamu wahai Harithah sudah ma'rifat kepada Allah. Kamu Harithah sudah menjadi orang yang benar-benar kenal hakikat hidup di dunia. Kalau benar kamu seperti itu, kamu punya perasaan seperti itu, batu sama emas kamu anggap sama nilainya di hatimu, kamu benar punya perasaan seperti itu, maka kamu sudah betul-betul mengenal hakikat hidup kepada kita. Falzam, terus seperti itu. Engkau adalah hamba yang hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga engkau adalah hamba yang hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya iman. Didoakan sama Nabi SAW. Ini dari sahabat. Sekarang kita lihat bagaimana para nabi dahulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, laqad kana al-anbiya qabli yubtala ahadun bil fakri fala yalbis illa al-aba'ah. Rasulullah pernah bercerita, benar-benar salah sebagian dari nabi-nabi terdahulu sebelum aku, kata Rasulullah, mereka itu diuji oleh Allah hidup di dunia ini dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa kecuali cuman satu baju.
Wa in kana ahaduhum la yubtala bil kumal hatta yaqtulahu al kumal wa kana dzalika habba ilaihim minal ata'i ilaikum. Bahkan kalau kamu pengen tahu, kata Rasulullah, dahulu tuh ada nabi yang bajunya cuma satu sehingga bajunya itu banyak kutunya. Karena baju satu kotor banyak kutunya. Sampai nabi tersebut mati gara-gara terkena kutu tadi itu. Saking banyak kutu di bajunya sehingga beliau itu meninggal gara-gara itu. Ini nabi zaman dulu. Dunia ini tidak doyan sama sekali. Ya, Nabi Isa pernah. Nabi Isa itu kan utusan Allah, punya keistimewaan luar biasa, disebut Ruhul Kudus. Karena beliau menjadi tanda kebesaran Allah. Beliau lahir tanpa ayah. Siti Maryam manusia suci yang melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa utusannya Allah Subhanahu Wa Taala, lahir tanpa ayah. Dan beliau adalah salah satu nabi yang paling zuhud, paling menghindar terhadap dunia. Rumah tidak punya, langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai lantainya. Itu Nabi Isa. Sampai-sampai suatu ketika Nabi Isa pernah berbaring di satu tempat gitu. Beliau ngambil satu batu untuk bantalan, untuk dibuat bantal. Maka tiba-tiba iblis datang. Wahai Nabi Isa, kamu cinta dunia? Lah kok bisa? Itu batu kamu pakai untuk tidur, untuk bantalan. Maka batu kamu masalahkan. Diambil sama Nabi Isa, dilempar kepada iblis. Akhirnya beliau tidur tidak pakai apa-apa, tidur di tanah. Masya Allah, itu Nabi Isa. Ini orang-orang yang mereka itu benar-benar kelasnya kelas tinggi. Zuhudnya terhadap dunia itu dohir batin. Batinnya hati mereka bersih dari dunia, dan dohirnya mereka juga sama, menghindar sekali dari yang namanya dunia. Cuman kita orang nggak bisa nih. Kita orang itu belum bisa sekelas itu. Dohir batin menghindar dari dunia, itu kelas-kelas orang hebat itu. Kelas-kelas orang yang luar biasa. Rasulullah termasuk. Rasulullah itu termasuk orang yang menghindar dunia, bukan hanya hatinya, sak dohirnya juga. Beliau itu 2 hari itu baru makan sekali. Roti makan sekali itu 2 hari, maka sampai perut beliau diganjal dengan batu. Saking zuhudnya beliau terhadap dunia. Karena itu laisa zuhdu alla tamlika dunya, wa innama zuhdu alla tamlika dunya. Sebenarnya zuhud, menghindar dari dunia itu bukan berarti kita nggak boleh punya dunia. Kalau bisa niru orang-orang yang hebat tadi, hatinya nggak ada dunia, dohirnya nggak pakai dunia, juga tidak ada dunia, itu luar biasa itu orang-orang yang kuat itu. Tapi kalau untuk kita, zuhud itu menghindar dari dunia itu bukan berarti tidak boleh mempunyai dunia. Boleh punya dunia, tapi dunia itu jangan masuk ke hati kita. Dunia sekedar di tangan aja. Untuk urusan duniawi, kita cuma memakai tubuh kita saja. Pakaian boleh bagus, rumah silahkan, makanan boleh nikmat, tapi jangan masuk ke hati. Jangan sampai gara-gara ingin pakaian bagus, sholat jamaahnya hilang. Mau cari uang, coba untuk beli baju. Cari uang apa? Untuk bangun rumah. Cari uang untuk apa? Untuk makan biar enak. Sholatnya hilang, jamaahnya hilang. Nah ini yang jadi masalah. Kadang-kadang sampai dalam sholat pun kita masih teringat dunia. Ini yang jadi masalah. Dunia sudah masuk ke hatinya, seakan-akan lebih besar daripada sholat, lebih besar daripada akhirat. Padahal kita tahu bekal kita ke akhirat ya ibadah, sholat, ibadah dan seterusnya. Tapi kadang-kadang dunia itu sudah masuk ke hati kita, dan dunia itu seakan lebih besar. Bahkan banyak di antara kita yang mungkin gara-gara memburu dunia, pengen rumahnya mewah, pengen baju yang bagus, pengen kendaraan yang bagus, pengen makanan yang bagus dan seterusnya, sampai-sampai sholat kadang-kadang nggak dilakukan. Ini namanya orang sudah tergila-gila dengan dunia. Hatinya sudah dirasuki cinta terhadap dunia yang berlebihan.
Boleh kita memiliki dunia, boleh, tapi cuma di tangan aja. Dunia kita gunakan untuk tubuh kita saja, hati kita untuk Allah, hati kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Dan tanda masuknya dunia ke hati kita, kita selalu mementingkan urusan dunia, urusan akhirat kita kesampingkan. Gampangnya seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu pernah bilang, orang itu kalau pengen tahu punya sifat zuhud apa tidak, itu kalau dia kerja sibuk, apakah masih bisa memelihara atau mempertahankan jamaah apa enggak. Kalau sholat wajib jelas. Ukuran orang yang benar-benar zuhud, punya sifat di hatinya itu menghindar dari dunia atau sifat zuhud, itu kalau dia sibuk, dalam satu hari dia sibuk, mampu tidak mempertahankan sholat 5 waktu. Kalau mampu mempertahankan sholat 5 waktu, berarti dia masuk ini minaz zahid, qalbin zahid, hatinya itu berarti zuhud. Tapi kalau sibuk ada sholat yang tidak jamaah, satu saja, itu berarti hatinya sudah ada cinta dunia, mulai dimasuki cinta dunia. Ukurannya gitu Pak. Sampai-sampai Sayyidina Uwais Al-Qarni itu mengatakan, la tafutu sholatun jama'atan illa bidambin. Tidaklah satu sholat jamaah terlepas kecuali gara-gara dosa kita, kecuali gara-gara hati kita ada noda dan ada kotoran karena cinta terhadap dunia. Nah, itu ukurannya. Nah kalau sudah gara-gara kerja sibuk gak sholat, wah ini bukan cinta lagi, ini sudah gila, ini gila sama dunia sudah itu. Nah yang kerja masih sholat 5 waktu tapi gak jamaah, itu sudah cinta dunia, sudah masuk cinta dunia ini. Nah apalagi kalau gak sholat, ya sudah, itu namanya mabuk dunia ini, sudah gila, tergila-gila dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah seperti ini, kita tahu seperti ini, akhirnya kita tahu diri. Banyak istighfar sudah Pak kita ini. Kita ini jadi orang yang tidak punya amalan sudah. Kita ini hatinya penuh dengan cinta dunia. Sholat 5 waktu, ada kesibukan, jamaah, jamaah nanti sementing sholat. Tidak jamaah. Padahal ukurannya orang yang cinta akhirat itu sholat 5 waktu berjamaah, tidak pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah seperti itu. Tidak ada satu riwayat hadis apapun di semua kitab hadis yang mengatakan Rasulullah pernah sholat sendiri tanpa jamaah. Nggak ada. Padahal Nabi super sibuk. Nabi menyebarkan agama ke sana kemari tanpa henti, tanpa lelah, tapi tidak pernah jamaah. Bahkan sampai dalam keadaan perang membela agama karena orang-orang kafir yang menyerang Islam, itu pun Nabi dalam keadaan perang tetap menjaga jamaah. Sholat jamaah, sampai-sampai di fikih ada disebut sholat syiddatul khauf, sholat jamaah dalam keadaan darurat ketika perang aja masih jamaah Rasulullah itu. Nah ini kita sibuk apa? Ada toh orang yang sesibuk sebahaya perang. Oh no. Kalau kita tidak kerja satu hari, nggak makan terus mati, enggak. Kok tidak jamaah? Ini perang loh ini. Sahabat sama Rasulullah itu perang aja jamaah. Di waktu senggang mereka jamaah. Musuh di depan mau perang itu sebelumnya mereka jamaah. Ada lagi dalam fikih kalau sudah terjadi tempur pun masih ada aturan untuk bisa berjamaah. Ada caranya juga. Sampai seperti itu. Perang aja Nabi tidak meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena di hati beliau cinta akhirat itu full 100%. Tidak ada dunia ini menghalangi akhirat, tidak ada. Nah kita kan enggak. Lalu sedih, tidak jamaah. Sibuk sedih, dimakfu, tidak jamaah. Ya kayak gitu terus sudah. Kita ini orang yang sudah hati kita sudah dipenuhi dengan cinta terhadap dunia. Mending lah. Sibuk tapi masih sholat yang mending. Tapi itu kita sudah termasuk orang yang cinta terhadap pekerjaan kita, cinta terhadap dunia ini. Kalau sudah tinggal jamaah satu kali aja dalam satu hari, itu kita sudah terhitung bahwa orang yang nggak punya sifat zuhud sudah keluar dari itu. Sudah jadi orang yang biasa saja, belum punya sifat zuhud, alias di hati sudah dimasuki yang namanya cinta terhadap dunia. Karena itu orang yang hatinya ada sifat zuhud, sifat menghindar dari dunia, itu
amalannya walaupun sedikit, cuman yang wajib aja, tapi nilainya di sisi Allah banyak, dan mereka akan digolongkan menjadi orang yang masuk surga terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka adalah menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya nggak ada dunia di hatinya. Dan tandanya itu adalah tadi itu kita bisa berjamaah 5 waktu. Nah ini perlu, ini PR kita ini, PR kita ini. Sibuk tetap jamaah. Piye caranya? Niru Kanjeng Nabi, niru Rasulullah. Perang aja jamaah, sampai beliau ketika mau wafat sakit parah dituntun sahabat, beliau jalan sendiri sudah tidak mampu, itu aja masih ke masjid jamaah. Hebatnya Nabi. Dan tadi itu tidak ada satupun dalil atau hadis yang menyebutkan Rasulullah pernah sholat 5 waktu sendiri tanpa jamaah. Sekali aja tidak ada sama sekali. Makanya para ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu masjid di situ kosong satu waktu sholat kok kosong, maka seluruh daerah dosa. Wajib ada yang berjamaah di masjid, minimal 2 orang. Kalau sampai ada satu waktu sholat yang kosong tidak ada jamaah di situ, maka semuanya dosa. Hukumnya fardu kifayah jamaah itu. Pendapat yang kuat fardu kifayah. Kenapa? Karena seumur hidup Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Padahal beliau Nabi. Bukan hanya Nabi, padahal beliau Rasul. Bukan hanya Rasul, padahal beliau ulul azmi, jenderalnya para Rasul. Bukan hanya itu, padahal beliau Habibullah, kekasihnya Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, dijamin surganya oleh Allah, dijamin paling tinggi derajatnya di surga oleh Allah. Tapi tetap jamaah, menjaga jamaah. Lah kita ini siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan kekasih Allah. Seakan-akan pede, seakan-akan sudah punya, saya ini sudah punya bekal banyak untuk ke akhirat, tidak saja jamaah, tidak apa-apa. Seakan-akan begitu kita, walaupun tidak ngomong di mulut, tapi kelakuan kita, perilaku kita, ketika dengar adzan, ketika bisa jamaah, kita tidak jamaah, seakan-akan kita sudah pede, sudah punya bekal banyak untuk nanti ketika ketika kembali ke akhirat. Karena itu di sini beliau menyebutkan nasihat yang luar biasa. Orang yang di hatinya ada sifat zuhud, itu amalan walaupun sedikit. Satu butir kurma disedekahkan oleh orang yang hatinya punya sifat zuhud, yang enggak ada dunia di hatinya, itu nilainya bisa seperti gunung-gunung. Orang yang sedekah gunung emas. Orang yang hatinya enggak ada dunia, sedekah satu kurma, itu nilainya seperti orang yang bersedekah gunung emas. Dari orang yang di hatinya ada cinta terhadap dunia. Beda. 2 rakaat orang yang di hatinya nggak ada dunia itu lebih utama dari seluruh rakaat orang yang di hatinya penuh dengan kecintaan terhadap dunia. Rakaat jutaan rakaat orang yang di dunia ini, andaikan ditotal dengan 2 rakaat orang yang di hatinya nggak ada dunia, itu lebih mulia 2 rakaat, lebih tinggi, lebih berbobot 2 rakaat orang yang di hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia. Karena itu ini PR kita ya. Tandanya apa? Itu tadi, sholat bisa tidak 5 waktu jamaah, itu tandanya. Kalau bisa, berarti itu mulai hati kita bersih, mulai hati kita tidak dipengaruhi oleh cinta terhadap dunia. Tapi kalau jamaah masih ada sholat 5 waktu yang kita belum bisa berjamaah, di situ karena ada kesibukan ini itu, berarti tanda dari kita masih ada cinta terhadap dunia, sudah dimasuki bibit-bibit cinta dunia. Nah itu PR kita ya. PR kita agar kita bersihkan hati kita itu dengan cara kita menjaga jamaah sholat 5 waktu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ini dan benar-benar tercatat menjadi orang yang hatinya bersih dari kecintaan terhadap dunia, mengutamakan bekal kita untuk akhirat, sehingga kita menjadi orang yang mulia dan derajatnya tinggi di surga Allah, masuk surga bersama rombongan pertama dari umatnya Nabi SAW, bersama Nabi Muhammad SAW, bersama mereka orang-orang yang ahli zuhud, orang-orang yang hatinya bersih dari ambisi dunia dan seterusnya. Semoga kita termasuk dalam yang tersebut. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.